Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Masih dalam buku Makna dan Mabna Risalah Stilistika Al-Quran. Kali ini kita akan bahas judul datangnya amal terkecil dalam tarkib. Kita akan bahas dua ayat dengan redaksi yang mirip. Surat Al-Anbiya ayat 47 dan surat Luqman ayat 16. Kita baca surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Di surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Di kedua ayat ini prinsipnya apapun yang kita pernah perbuat, baik atau buruk dari amal kita, walaupun sebesar biji sawi, pasti kelak Allah akan mendatangkannya kepada kita. Itu inti ayat ini. Tapi menariknya, perhatikan di surah Al-Anbiya kata ingkana qala habbatin min khardalin ataina biha. Jika ada amal itu seukuran biji sawi, pasti kami datangkan amal itu. Pasti kami balasi. Wa ingkana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Itu Al-Anbiya. Kalau kita lihat surat Luqman, maksudnya sama, tapi redaksinya beda. Intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Tidak ada ya perbedaannya antara kedua redaksi. Amal yang sebesar zarah, baik atau buruk, akan didatangkan Allah. Tetapi bedanya, pertama, di surat Al-Anbiya, ingkana, jika ada dia amal itu, ingkana, dalam bentuk fi'il madhi. Walaupun ini disebut dengan fi'il nakis ya, fi'il madhi, ingkana. Ini menunjukkan makna madhi. Sudah berlalu, sudah selesai. Luqman, intaku. Ya, intaku. Maknanya sama, jika ada. Tapi di Luqman digunakan intaku dalam pola mudhari, present continuous. Dalam pola ya fi'il mudhari, intaku. Yang dalam ya kaidah sederhana ini maknanya istimrar, ad-dawam. Ya. Jadi Al-Anbiya ingkana, madhi, past tense, mudhari intaku, mudhari, present continuous. Satu. Yang kedua, Al-Anbiya menggunakan lafaz muzakkar, ingkana, kana itu muzakkar, laki-laki. Laki-laki ya. Dan sifat laki-laki kan tidak bisa melakukan ya reproduksi. Ya, pengembangbiakan. Jadi dia sifatnya begitu, muzakkar. Di surat Luqman, taku mu'anas, perempuan. Bukan kana, bukan yakun, bukan yaku, tapi taku. Aslinya kana yakunu, kalau dia mu'anas takunu. Jadi di surat Luqman digunakan kata mu'anas, intaku, bukan iyaku muzakkar, tapi mu'anas. Dan mu'anas sifatnya bertambah. Perempuan itu punya sifat reproduksi, punya kemampuan untuk berkembang biak ya, punya alat reproduksi dia. Maka sifatnya bertambah. Dua ya. Yang ketiga, di Al-Anbiya mendatangkan digunakan fi'il madhi, ataina biha. Fi'il madhi ya. Ataina biha.
Fi'il madi itu. Past tense. Kami datangkan amal itu. Kami balasi maksudnya. Di fi'il dia apa? Di surat Luqman itu ya'ti bihallah. Digunakan ya'ti fi'il mudhari. Ya. Ya, fi'il madi maknanya berlalu dan maknanya pasti. Karena semua ya yang sudah berlalu kan sudah pasti terjadi. Makanya fi'il madi itu maknanya pasti. Mudhari ya'ti, mudhari itu maknanya kemungkinan karena dia belum terjadi. Itu kadang ada yang sebagian sudah terjadi, ada yang sebagian belum terjadi. Ya sesuatu yang belum terjadi ada kemungkinan di sana. Nah, maka maknanya kemungkinan, tidak pasti ya. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa di Al-Anbiya ya amal itu pakai madi kana, fi'il madi ya di surat Al-Qur'an menggunakan taku fi'il mudhari. Kenapa di Anbiya pakai muzakkar ya maskulin kana? Kenapa di fi'il di surat Luqman pakai maskul pakai feminim ya muannas taku bukan yaku? Kenapa di Anbiya pakai madi ataina? Kenapa di Luqman pakai mudhari ya'ti? Karena ada perbedaan konteks. Ya, ayat ini memiliki kedua perbedaan konteks. Perhatikan awalnya. Al-Anbiya itu berbicara tentang ya amal di hari kiamat. Wa nada'ul mawazin al-qisti li yaumil qiyamah. Ini hari kiamat. Jadi amal yang sudah ditimbang nanti di hari kiamat walaupun sebesar zarah tetap akan kita peroleh. Jadi ini dalam konteks akhirat. Sedangkan Luqman dalam konteks dunia. Makanya ini konteksnya nasihat Luqman ketika hidup. Ya bunayya innaha. Jadi ini konteks hidup. Masih di bumi. Masih di dunia ini. Jadi Al-Anbiya itu konteksnya di akhirat. Amal di akhirat. Luqman itu konteksnya di dunia. Masih hidup kita. Makanya ya bunayya. Dia panggil anak-anaknya. Itu artinya dia masih hidup di dunia. Nah, kenapa tadi terjadi 3 perbedaan tadi? 1. Karena akhirat itu ya amal ini sudah berakhir. Makanya pakai madi ingkana karena amal tidak ada lagi, sudah berakhir. Itu pakai madi dia kana karena amal manusia di akhirat sudah berakhir. Sementara di bumi ini masih berlanjut. Itu kenapa taku pakai fi'il mudhari. Ini karena konteks bumi, konteks dunia masih berlanjut amalnya maka digunakan mudhari. Karena ini masih berlanjut. Karena mudhari itu maknanya istimrar, masih berlanjut. Yang kedua, ya. Kenapa muzakkar? Karena ini konteks akhirat. Kalau di akhirat amal tidak bertambah lagi seperti sifat muzakkar yang tidak bertambah. Dia tidak punya kemampuan untuk berkembang biak. Sementara Luqman konteksnya di dunia, kemungkinan amal itu akan bertambah baik atau buruk. Sesuai dengan sifat mu'annas. Makanya taku jadi mu'annas. Karena sifat mu'annas itu bertambah. Dia punya kemampuan bereproduksi. Bertambah. Nah, yang bertambah itu mu'annas. Itu kenapa taku. Ya. Yang bertambah itu mu'annas. Nah, jadi itu kenapa ketika dalam konteks dunia, pakai mu'annas. Karena amal kita baik atau buruk akan terus berlanjut sampai kita mati. Akhirat tidak ada lagi tambahannya. Maka pakai muzakkar. Yang ketiga, ataina pakai madi. Karena amal di akhirat pasti Allah balas. Sudah pasti balasannya. Karena sudah selesai. Sudah menghadapi hisab, maka pasti balasannya. Sementara amal di dunia, ya artinya pakai mudhari. Karena belum pasti dibalas. Karena boleh jadi dia bertobat kan. Boleh jadi orang itu bertobat sebelum mati, makanya jadi dibalas keburukan dia. Atau boleh jadi dia ria, dia pamer, berarti hilang juga amalnya, tidak jadi dibalas. Jadi kemungkinan amal kita dibalas di dunia, ya itu belum pasti. Ya, ada kemungkinan dibalas, ada kemungkinan tidak. Baik bisa jadi dibalas, bisa jadi tidak. Kalau dia ikhlas dibalas, kalau dia pamer ria, tidak jadi dibalas. Kejahatan juga begitu. Boleh jadi kejahatan dia tidak jadi dibalas kalau dia bertobat. Kalau tidak bertobat baru dibalas. Nah, itulah kenapa terjadi perbedaan
minimal dalam 3 bahagian dalam redaksi surat Al-Anbiya 47 dan Luqman ayat 16. Karena itu segeralah Anda bertobat sebelum Anda sampai ke pengadilan akhirat. Karena begitu Anda masuk pengadilan akhirat, amal tidak akan ditambah, amal tidak akan ada kesempatan lagi untuk mengurangi dan menambahnya, dan Anda pasti akan menerima apapun yang Anda pernah lakukan dalam kehidupan dunia ini. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.